tembakau terbaik di dunia dihasilkan di tanah kita ini. Ada tembakau serintil yang ada di Temanggung. Semua ini hebatnya bukan main. Bukan main. Kultur sasal yang artinya sebenarnya tanam wajib. Itu lalu diartikan tidak wajib tapi paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam. Jadi lalu dianggap menjadi kerjanya kerja paksa. Orang Jawa menyebutnya mbako. Ini dulu ada sejarah iki lho tomboku, maka disebut mbako singkatannya. Mengutip sebuah pernyataan dari Mark Hennes, seorang mantan bankir yang karyanya menjadi sebuah ensiklopedi sejarah kretek atau rokok Indonesia. Ketika tekanan dalam otak dapat dibuang bersama kelepusan rokok, niscaya inspirasi akan datang menghampiri sebagai pengganti. Stres dan beban di kepala akan berkurang. Terhibur oleh hisapan batang rokok akan menciptakan perasaan rileks dan rumitnya permasalahan sehari-hari sejenak akan terlupakan. Asal kata tembakau. Secara etimologi, istilah tembakau berasal dari bahasa Spanyol, tabaco. Konon, tanaman itu diperoleh Ki Ageng Makukuhan dari Sunan Kudus. Istilah mbako dalam bahasa Jawa berasal dari ucapan Ki Makukuhan, iki tomboku. Demikian sabdanya saat mengobati orang sakit, dan seketika itu juga sembuh. Orang Jawa menyebutnya, orang Kudus menyebutnya mbako. Ini dulu ada sejarah iki lho tomboku, maka disebut mbako singkatannya. Jenis tembakau dan kegunaannya. Jenis tembakau secara umum dipisahkan menurut musim tanamnya, yaitu tembakau for oaks. Tembakau semacam ini biasanya dinamakan tembakau musim kemarau atau onkbregens. Artinya, jenis tembakau yang ditanam pada waktu musim penghujan dan dipanen pada waktu musim kemarau. Daun jenis for oaks biasanya tebal dan kasar, punya aroma kuat dan kadar nikotinnya tinggi. Seluruh daun jenis for oaks dipakai untuk pengisi atau filler rokok kretek maupun rokok putih dengan cara dikeringkan dan dirajang. Tembakau naox. Tembakau semacam ini ditanam pada musim kemarau, kemudian dipanen atau dipetik pada musim penghujan. Daun jenis naox punya ciri khas lebih hijau, lebih tipis, elastis, dan beraroma netral. Naox dipakai untuk pengisi cerutu, pembungkus dalam cerutu atau omlaks, dan pembungkus luar cerutu atau dekblats. Kualitas dekblats dituntut tinggi karena penentu cita rasa dan harga cerutu. Tembakau juga digunakan dengan berbagai cara, yaitu tembakau kunyah. Banyak sekali ditemui bentuk tembakau sugi atau tembakau susur atau suntil. Tembakau kering digulung bulat mulai dari sebesar telur cicak sampai sebesar telur ayam buras. Suntil lalu diletakkan di antara gusi dan bibir. Kemudian diisap-isap cairannya dan ditelan. Tetapi ada juga yang dibuang. Tembakau rokok.
Penggunaan daun tembakau kering sebagai rokok, cerutu, linting, dan pipa yang dibuat dari bambu, kayu, tulang, batu atau tanah liat. Biasanya daun tembakau kering diletakkan di dapur pipa, lalu dibakar dan asap yang dihasilkan dihisap melalui ujung pipa. Kalau dulu, kalau sekarang kan tidak lazim ya, yang namanya tingwe, linting dewe. Nah, itu dengan kertas papir, itu kemudian sang penikmat itu membuat atau semacam racian tersendiri, kemudian dilinting, yang namanya tingwe, yaitu rokok linting. Biasanya papir yang digunakan itu warnanya putih. Dan ketika menghirup, biasanya dia akan menemukan sesuatu kenikmatan tersendiri karena raciannya itu sesuai dengan selera dari penikmat. Saya kira itu. Tembakau dunia. Tanaman tembakau mulai dikenal orang Eropa pada saat ekspedisi Columbus menemukan benua baru pada akhir abad ke-15. Dari sejumlah besar jenis tembakau yang ada, terdapat 3 varietas yang utama, yaitu Nicotiana tabacum atau yang dikenal dengan tembakau Virginia yang banyak diusahakan di Hindia Belanda maupun beberapa negara Eropa seperti Nederland dan Norwegia. Nicotiana macrophylla atau yang dikenal dengan tembakau Maryland banyak diusahakan di Hongaria dan Yunani. 2 jenis tembakau ini dapat dikenali lewat bunganya yang panjang dan berwarna kemerah-merahan. Nicotiana rustica atau tembakau boren yang banyak diusahakan di Amerika Selatan seperti Brasilia dan Guyana. Bunga dari tembakau boren lebih pendek serta agak kehijau-hijauan. Tembakau Nusantara. Bicara sejarah tanaman tembakau saat itu, tahun 1830, Gubernur Jenderal Van den Bosch mengeluarkan kebijakan Kulturstelsel, menempatkan tanaman tembakau sebagai salah satu komoditas yang harus ditanam. Pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda itu dilaksanakan bersamaan dengan memuncaknya harga komoditas tembakau di Eropa. Disebut undernaming, yaitu perkebunan budidaya yang diusahakan secara besar-besaran dengan piranti teknologi modern di sekitar Semarang, Jawa Tengah, tetapi mengalami kegagalan. Kultur sel-sel yang artinya soalnya tanam wajib, itu lalu diartikan tidak wajib tapi paksa. Rakyat dipaksa untuk menanam ya. Jadi lalu dianggap menjadi kerjanya kerja paksa. Dan tenaganya yang untuk mengangkut itu ya tadi wajib, tapi dia wajib yang harus dilakukan, jadi ya dipaksa. Jadi semuanya sistem paksa, sistem tanam paksa. Pada tahun 1834, pemerintah Belanda di Jawa mengirim N.G. de Vos ke Kuba untuk mempelajari cara penanaman tembakau di sana dan menerapkannya di daerah Karisidenan Rembang, Afdiling, Tuban. Namun karena pengusahaan tanaman tembakau belum menunjukkan tanda-tanda menguntungkan, maka diserahkan pada swasta. Dan berhasil. Ternyata peran swasta mampu membayar hutang-hutang negeri Belanda, tetapi juga menjadikannya negeri yang makmur dan berkembang. Di dalam pengusahaan tanaman tembakau, para pengusaha swasta menekan para penguasa pribumi agar mengerahkan petani mengusahakan tanaman tembakau tanpa diberi imbalan pembagian keuntungan yang memadai. Pada tahun 1856, dicoba penanaman kembali secara meluas di daerah Besuki, Jawa Timur, yang dilengkapi balai penelitian, yaitu Besuchis Proefstation, yang melakukan persilangan jenis kedu dengan jenis deli.
Pada tahun 1858 di Desa Jetis, Onder Distrik Gondang, Mendes da Costa adalah orang yang pertama melakukan penanaman jenis tembakau di daerah Klaten. Dikarenakan memberikan hasil yang baik, maka pengusahaannya diperluas ke desa-desa sekitarnya seperti Kebon Arum, Wedi Birit, dan Manjung. Nama tembakau Forstenlanden di Klaten dan Besuki Nakos dikenal sebagai tembakau Jawa yang merupakan komoditas penting bagi Hindia Belanda. Jenis tembakau lainnya biasa disebut tembakau rakyat atau asli atau tembakau Jawa yang termasuk dalam kategori ini antara lain tembakau muntilan, tembakau Boyolali, tembakau Temanggung, tembakau Wonosobo, tembakau Purbalingga, tembakau Weleri, tembakau Kendal, dan lainnya. Penanaman tembakau di luar Jawa, yakni di Deli, Sumatera Utara, dipelopori oleh Y. Ninhaus pada tahun 1863 dan tahun 1906 didirikan Deli Proofstation. Jenis tanah sangat berpengaruh terhadap tanaman tembakau. Untuk wilayah Deli sekitar Sungai Ular dan anak Sungai Wampulah merupakan daerah yang baik untuk tembakau Deli. Jenis tembakau Deli merupakan jenis tembakau cerutu paling baik guna keperluan pembungkusan cerutu. Di Indonesia, tembakau yang baik hanya dihasilkan di daerah-daerah tertentu. Kualitas tembakau sangat ditentukan oleh lokasi penanaman dan pengolahan pasca panen. Berikut jenis tembakau berdasarkan tempat penghasilnya, yaitu tembakau Deli, penghasil tembakau untuk cerutu. Tembakau Temanggung, penghasil tembakau serintil untuk sigaret. Tembakau Forstenlanden, Jogja, Klaten, Solo, penghasil tembakau untuk cerutu dan tembakau sigaret atau tembakau Virginia. Tembakau Besuki, penghasil tembakau rajangan untuk sigaret. Tembakau Madura, penghasil tembakau untuk sigaret. Tembakau Lombok Timur, penghasil tembakau untuk sigaret atau tembakau Virginia. Tembakau sebagai rokok kretek dan cerutu. Menanam tembakau umumnya dilakukan pada bulan Maret hingga Juni. Proses pemeliharaannya meliputi pemupukan, pendangiran, penyiangan, dan pemangkasan. Di Jawa Tengah, waktu pemanenan daun tembakau biasa dilakukan sekitar bulan September hingga Desember. Pengolahan tembakau setelah panen dengan 6 cara berikut ini. Pertama, pengikatan. Proses pertama setelah memetik daun tembakau adalah mengikatnya. Daun tembakau disusun dengan menumpuk perhelai daunnya, kemudian diikat menggunakan tali rafia pada bagian tengah. Proses pengikatan ini dalam istilah Jawa dikenal dengan ngunting. Kedua, pemeraman. Pemeraman dilakukan dengan cara memupuk daun di tempat pemeraman. Pemeraman atau ngimbu ini ditata dalam satu baris atau satu lapis saja agar tembakau tidak rusak karena tertindih. Oleh karena itu, tempat pemeraman dibuat dalam beberapa susunan. Lama pemeraman tergantung pada kualitas tembakau. Biasanya, pemeraman tercepat hanya membutuhkan waktu 2 hingga 3 hari, yang setelahnya dilakukan proses sortasi. Ketiga, sortasi. Sortasi adalah kegiatan memisahkan atau memilah. Pada sortasi tembakau, daun dipisahkan berdasarkan warnanya, yaitu antara kuning oranye, more grainy side, kuning lemon, less slick, kuning muda, slick, serta coklat kehitaman, trace. Sortasi ini biasa disebut dengan minal. Keempat, perajangan. Penggarap tembakau umumnya sudah memiliki mesin rajang listrik maupun berbahan bakar bensin. Karena sekarang ini menggunakan alat rajang manual sudah jarang dilakukan.
Daun yang dirajang adalah daun yang sudah berwarna kuning kecoklatan. Halus kasarnya rajangan tergantung pada permintaan pabrik. Rajangan disusun secara merata di atas widik. Halus kasarnya rajangan tergantung pada permintaan pabrik. Rajangan disusun secara merata di atas widik atau anyaman dari bambu yang memiliki ukuran 2,4 kali 1,1 meter. Kelima, pengeringan. Setelah rajangan tembakau selesai disusun di atas widik, proses pengeringan dilakukan pada tempat lapang yang terkena sinar matahari. Agar hasil pengeringan merata, perlu dilakukan pembalikan widik pada tengah hari. Lamanya pengeringan tergantung pada intensitas penyinaran matahari. Apabila cuaca pada satu hari itu panas, maka rajangan akan kering dengan sempurna. Keenam, pembungkusan. Tembakau yang akan dibungkus sebaiknya tidak dalam kondisi terlalu kering. Tembakau biasa dibungkus menggunakan keranjang yang terbuat dari anyaman bambu dengan pelepah pisang sebagai penutupnya. Satu keranjang setelah semua rangkaian proses dilakukan, tembakau akan dikirim ke pabrik-pabrik. Tembakau sebagai rokok kretek. Rokok kretek sendiri mempunyai dua tipe cita rasa, yaitu berdasarkan penggunaan flavor dan kandungan tar serta nikotin. Berdasarkan penggunaan flavor, rokok kretek dibagi menjadi dua lagi, yaitu high flavor, yakni tipe sweet spicy dan tipe nutty fruity, serta low flavor yang bertipe natural, melalui proses sebagai berikut. Pertama, ngiping. Menyiapkan papier atau kertas pembungkus rokok. Kedua, giling. Merupakan proses membungkus sejumput tembakau dan mencampur dengan cengkeh sesuai takaran atau komposisi. Kemudian ratakan dalam kertas papier atau kertas pembungkus rokok. Kemudian gulung perlahan-lahan membentuk gulungan bundar sempurna. Lalu rekatkan dengan lem. Ketiga, batel, yaitu memotong bagian tembakau di kedua ujungnya agar tembakau dalam lintingan terbentuk sempurna. Keempat, ngelongsong, yaitu menyempurnakan seluruh hasil lintingan manual kretek. Di mana ngelongsong ini adalah merapikan. Ketika hasil gilingan tadi kan yang namanya tangan itu kan kadang ada yang keras, ada yang lembek atau lunak. Nah inilah dirapikan, itu disebut namanya ngelongsong. Kelima, nyontong, yaitu memasukkan kretek ke dalam bungkus rokok, di mana satu bungkus biasanya berisi 12 atau 16 batang kretek. Nyontong ini memang dibutuhkan keahlian khusus. Karena apa? Yang sudah punya ahli, ketika dia mengambil ini sudah sesuai dengan hitungan. Ada yang 12 atau 16, atau mungkin ada yang 10 mungkin saja. Tapi biasanya itu 12 atau 16. Nah ini kehebatannya dari para pekerja ini, sekali ngambil ini sudah sesuai, kemudian dimasukkan ke bungkus atau nyontong. Keenam, ngeslop atau ngebal. Proses ini adalah mengumpulkan hasil dari proses nyontong, di mana satu selop kretek berisi 10 pak dan 10 selop berarti berisi 1 bal kretek. Tembakau sebagai rokok cerutu. Proses pembuatan rokok cerutu pun cukup unik, yaitu pertama, dimulai dengan pemisahan helaian daun dari ibu tulang daun. Kemudian, daun tanpa ibu tulang daun itu dipisah menjadi 2 potongan, sebelah kanan dan kiri, yang kemudian ditumpuk secara terpisah, memotong daun tersebut sesuai ukuran, yang kemudian akan digunakan sebagai pelapis cerutu sebelah dalam.
proses produksi diawali dengan departemen yang dinamakan Departemen Persiapan Cerutu. Nah, Departemen Persiapan Cerutu di situ ada beberapa jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang pertama pekerjaannya adalah melakukan pembasahan. Ya. Pembasahan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan tingkat elastisitas dari daun. Ya, elastisitas dari daun. Pada proses itu daun tembakau di-spraying, ya, dikasih air, kemudian dikeringkan dengan cara digantang gitu ya, kurang lebih 1 hari. Jadi pada pagi harinya kemudian digunakan oleh bagian berikutnya, yaitu yang memisahkan daun dan batangnya. Itu dinamakan, kalau orang kita menamakan proses roek. Roek itu artinya menyobek, jadi memisahkan daun dan batang. Kedua, sisa dari potongan tersebut dipergunakan sebagai filler cerutu yang dicacah dengan menggunakan mesin. Setelah tadi pembuatan filler, berikutnya adalah proses pembuatan kepompong. Nah, dalam proses pembuatan kepompong ada 2 cara yang digunakan, yaitu dengan menggunakan mesin dan dengan menggunakan tangan. Menggunakan mesin biasanya untuk jenis cerutu yang kecil dan menengah sampai menengah, istilahnya sampai dengan corona, ukuran corona. Kalau untuk yang cerutu besar itu kita menggunakan semuanya menggunakan tangan, ukuran robusto, super robusto, grand robusto dan sebagainya itu menggunakan tangan. Tidak menutup kemungkinan bahwa cerutu-cerutu yang kecil dan menengah itu juga kita gunakan kita buat dengan menggunakan tangan. Misalnya untuk pemesanan yang tidak terlalu banyak, maka kita buat pakai tangan untuk memaksimalkan tenaga yang ada. Selepas proses pencacahan selesai, daun kemudian dikeringkan sebelum masuk ke proses selanjutnya. Ketiga, proses selanjutnya dikenal dengan penimbangan filler, dilanjutkan dengan pembungkusan filler menggunakan lapisan dalam. Proses ini dilakukan secara manual dan mesin. Keempat, setelah pelintingan selesai, cerutu kemudian dibungkus dengan lapisan luar. Pelinting ini menggunakan daun pembungkus luar. Karakter daun pembungkus luar lebih halus dibanding pembungkus dalamnya. Jadi kalau kita lihat pada waktu pembuatan kepompong, pembungkus dalam itu kelihatan kasar. Tetapi kalau setelah kita melihat dibungkus dengan pembungkus luar, maka terlihat lebih halus. Nah, apakah setelah dilinting itu siap untuk digunakan? Belum. Jadi walaupun sudah selesai dan itu bentuknya sudah sudah bagus, cerutu itu belum siap untuk dikonsumsi karena proses berikutnya sebenarnya ada yang dinamakan proses freezing, terus ada proses relaksasi. Kenapa? Maka cerutu dijual harganya mahal karena cerutu prosesnya cukup lama. Untuk layak dikonsumsi paling tidak sebenarnya cerutu itu membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan dari mulai awal proses sampai selesai untuk siap dikonsumsi. Dan kelima, pengepakan. Nah, setelah proses-proses selesai baru kemudian masuk proses yang dinamakan packing. Di proses packing ini ya ada di situ pemasangan cincin, ya, itu menggambarkan merek. Jadi bisa merek kita sendiri atau merek memang milik pembeli kita. Jadi banyak merek-merek yang dimiliki oleh pembeli kita. Amerika menggunakan mereknya mereka sendiri. Jerman menggunakan mereknya mereka sendiri.
Jepang menggunakan juga merek mereka sendiri. Ya, itu tergantung dari permintaan. Nah, kemudian ada proses berikutnya adalah namanya selopen, adalah plastik. Jadi cerutu yang sudah sini kemudian dibungkus dengan plastik. Setelah dibungkus plastik kemudian dimasukkan ke dalam dus. Tetapi tidak semuanya memang di selopen karena cerutu-cerutu yang seperti permintaan Eropa, kadang-kadang mereka tidak suka digunakan plastik. Jadi pengen menggunakan semuanya tidak menggunakan plastik. Jadi cerutu yang sudah jadi aja itu kemudian langsung dimasukkan dalam kotak. Bukan kertas, kebanyakan mereka menginginkan menggunakan kotak, kayu. Jadi pengennya natural semuanya, ya menggunakan kayu. Itu yang mereka. Jawa Tengah basis budaya dan industri produksi tembakau. Produk tembakau di Jawa Tengah sangat signifikan bagi upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Budidaya tembakau dan industri hasil tembakau tersebar di kota kabupaten wilayah Jawa Tengah. Terdapat 24 kabupaten kota sebagai sentra bahan baku tembakau dan 30 kabupaten kota dijumpai industri rokok. Adapun pelopor industri rokok dimulai oleh Rusdi tahun 1874 hingga 1953 yang terkenal Niti Semito di Kudus. Bersama istrinya Nasilah memproduksi rokok dengan diberi merek atau label Rokok Cap Kodok Mangan Ulo. Tetapi kemudian diganti menjadi Bal 3 pada tahun 1906. Perintisan usaha ini dibantu dua putrinya, Nafiah dan Nahari. Pada tahun 1908, ia mendaftarkan perusahaannya sebagai NV Bal 3 Niti Semito. Setelah menjadi Bal 3, ini mulai ada peningkatan. Dan yang perlu diketahui, Bapak Sumito ini wawasannya sudah jauh. Sudah jauh artinya dia mengembangkan usahanya ini sudah di zaman itu termasuk sudah modern. Terbukti dengan sistem pembukuannya, sistem promosinya, sistem memperkenalkan produknya, sampai beliau itu istilahnya mempromosikan ini dengan menyewa Fokker waktu itu. Padahal waktu itu yang namanya pesawat kan sesuatu yang surprise ya. Kemudian dia tidak segan-segan memberi hadiah. Hadiah ini berupa ada sepeda, ada pulpen, ada jam gantung, dan lain sebagainya. Dan ini tentu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Inilah yang menjadi tantangan bagi kita sebagai generasi muda, bisa mencontoh bagaimana wawasan beliau ini dalam mengembangkan sebuah usaha, meskipun pernah gagal tapi tidak pernah padam dalam berjuang untuk mencapai kesuksesan. Sampai-sampai beliau dinyatakan sebagai orang terkaya, orang bumi putra, seorang pengusaha rokok kretek terkaya se-Indonesia. Saya kira itu. HM Atmowijoyo atau Gunung Kedu bersama anak M. Atmowijoyo mendirikan perusahaan kretek. 3 di antaranya yang cukup besar yaitu Delima, Sogo, serta Gunung dan Kelapa yang beliau produksi berbahan dasar klobot. HM Musli, rokok tebu dan jagung tahun 1914. H. Ali Asikin, rokok jangkar. Joa Kanghai, rokok trio tahun 1918. M. Sirin, rokok garbis dan manggis. H. Rusdi Ma'ruf, memproduksi jenis kretek klobot dengan merek Sawo. Ketika merek Sawo dirubah menjadi Jambu Bol, berdiri sebelum kemerdekaan, sempat terhenti ketika Jepang menginvasi Indonesia pada 1942. Perusahaan ini berproduksi kembali pada 1949 dengan memproduksi kretek paper wrap.
sebagai pengganti jenis klobot yang diproduksinya sejak awal. Merupakan perusahaan pribumi terbesar di Indonesia yang pernah tercatat dalam sejarah. Muhammad Wartono mendirikan perusahaan kretek di Desa Gondosari, Kecamatan Gebok, Kudus. Merek pertamanya bernama Siem untuk rokok klobot, kemudian diubah menjadi Sukun. Pabrik rokok Sukun saat ini memproduksi kretek jenis SKT atau sigaret kretek tangan, SKM atau sigaret kretek mesin, dan rokok klobot. Ko Jae-seong berawal dari sebuah firma kecil, Noyorono, yang didirikan 14 Oktober 1932 dan merupakan pabrik pertama mereka yang ada di Desa Godi, Pati, Jawa Tengah. Firma Norojono berasal dari kata Narajana atau Norojono yang berarti kresna muda. Pada awalnya, Noroyono hanya memproduksi kretek klobot atau kretek yang dibungkus menggunakan daun jagung kering atau klobot dengan merek dagang Minak Jinggo, nama tokoh dalam pewayangan Jawa. Oi Wiguan, nama aslinya Jarum Gramopon. Sejarah berdirinya perusahaan ini adalah 25 Agustus 1951. Merek dagang Jarum semula milik seorang pengusaha kretek Bumi Putra dari Envi Murup. Karena sudah tidak beroperasi lagi, maka merek tersebut dijual kepada Oi Wiguan. Berbeda dengan perusahaan kretek pada umumnya, Jarum bukanlah perusahaan keluarga. Dua merek pertama perusahaan ini diberi nama Jarum dan Kotak Ajaib. Awalnya hanya dipasarkan di wilayah Kudus. Setelah kedatangan Wiguan, pemasarannya pun diperluas hingga ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Setelah sempat menjadi yang terbesar, pada 1967, Jarum mulai menjajal pasar luar negeri pada 1972. Langkah ini mengantarnya menjadi merek kretek paling populer di luar negeri. Jarum ini sudah tidak kita ragukan lagi eksistensinya, karena memang di samping dia mempunyai manajemen yang bagus, juga kontribusi kepada pemerintah baik daerah maupun pusat adalah sangat luar biasa. Salah satunya adalah Jarum Foundation, dan saat ini pekerjanya bukan saja ribuan tapi sudah puluhan ribu dan tersebar di hampir seluruh kecamatan di Kabupaten Kudus. Dan saat ini juga ada sebagian yang sudah melebar ke kabupaten lain. 3 merek terkenal dari Jarum ialah Jarum Filter tahun 1976, Jarum Super tahun 1981, dan Jarum Sigarilos. Di kota Semarang terkenal pabrik rokok kretek Praulayar, di mana sejak tanggal 2 Mei 1959 yang menempati gedung bekas Mens & Co memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah NV Algemeen Nederlands Indies Elektricities Maatschappij atau ANIT yang didirikan tahun 1909. Memproduksi 2 produk rokok kretek yakni Praulayar dan Potong Padi dengan pangsa pasar kalangan menengah ke bawah seperti petani dan nelayan. Dengan pemasaran terbesar memang di pesisir pantai utara atau Pantura Jawa. Untuk bahan baku, pabrik tersebut menggunakan tembakau campuran dari berbagai daerah seperti Madura, Temanggung, Muntilan, Meranggen, dan kota lain. Di wilayah Pekalongan dan Batang, industri rokok baru mengawali sejarahnya pada tahun 1931 dengan berdirinya perusahaan-perusahaan rokok kretek pertama di daerah ini. Sebagian besar hasil produksi perusahaan rokok di wilayah Karisidenan Pekalongan semata-mata langsung dijual di daerah sekitar perusahaan yang bersangkutan atau di daerah kabupaten di mana perusahaan itu terletak. Berbeda halnya di wilayah Karesidenan Banyumas, rokok klembak merupakan jenis rokok yang umum dihisap di kalangan masyarakat luas. Industri rokok klembak di daerah ini
baru muncul pada tahun 1925 yang pertama di Gombong. Perseroan ini terkenal dengan nama Patkwa, artinya segi delapan. Produksi rokok Xiong di Gombong dimulai sejak tahun 1950 dengan merek Sintren, Bangjo, dan Togok. Pada tahun 1970-an, Desa Jono, Purworejo, pernah memiliki sebuah perusahaan rokok yang besar dengan nama PR Poncoroso. Diperkirakan hingga tahun 1980-an, perusahaan ini berhasil menyerap tenaga kerja hingga ratusan orang, di mana perusahaan mencapai puncak kejayaannya. Di Temanggung ini terdapat sebuah pabrik cerutu yang didirikan pada tahun 1888, dikenal dengan nama Rokok Kedu. Jenis rokok ini dibuat dengan menggunakan alat pelinting. Isinya terdiri dari tembakau kedu tanpa menggunakan campuran apapun. Jenis rokok ini untuk pertama kalinya dibuat di Temanggung. Sebuah perusahaan serupa juga didirikan di Wonosobo pada tahun 1914. Produk tembakau merupakan komoditas strategis Jawa Tengah, sehingga produk tembakau sebagai sumber daya yang unik dan memiliki potensi bagi segenap aspek ekonomis, lingkungan, budaya masyarakat Jawa Tengah. Bicara tembakau, kita berarti bicara soal peluang dan keberpihakan. Kita bicara peluang karena di tanah air ini, di negara kita ini mampu menghasilkan tembakau terbaik di dunia. Tembakau terbaik di dunia dihasilkan di tanah kita ini. Bapak Ibu, ada tembakau serintil yang ada di Temanggung. Semua ini hebatnya bukan main. Bukan main. Kalau melihat itu harusnya para petani tembakau makmur bin sejahtera kan? Tapi nyatanya tidak. Karena kurangnya keberpihakan dari kita. Mungkin tidak terlalu banyak yang memikirkan nasib mereka. Daya tawar petani menjadi sangat lemah. Para generasi muda kita, belajarlah di museum, belajarlah di kearsipan, karena apa? Disitulah letak budaya kita yang tersimpan. Dengan kita belajar budaya yang ada di museum dan kearsipan, akan menumbuhkan semangat kita untuk berkembang lebih jauh. Karena apa? Di sana ada jejak-jejak kejayaan. Kita rawat heritage ini, kita lindungi petani, dan optimalkan industrinya. Karena bicara tembakau sebenarnya tidak cuma menyangkut rokok. Kita bisa kok mengeksplorasi lebih jauh lagi soal tembakau ini. Saya sih kepingin, bercita-cita memiliki Tobacco Center sebagai pusat riset dan pengembangan tembakau. Ya siapa tahu BRIN bisa membantu agar petani tembakau lebih bergairah, agar manfaat tembakau semakin diketahui dan nilainya semakin meninggi, serta terangkatlah derajat dan kesejahteraan petani. Ngoten nggih? Terus semangat. Mugia salawasna sehat. Contohnya di Museum Kretek, di sini ada kejayaannya Bapak Didi Sumito. Bapak Didi Sumito ini seorang pengusaha bumi putra, tetapi di masanya itu sanggup bersaing dan menjadi orang yang kuat di Indonesia. Sehingga itu, mari generasi muda belajar dari sejarah, belajar dari budaya, jangan sampai hilang budaya kita, jangan sampai lenyap budaya kita, tapi harus kita kembangkan, kita majukan demi negara Indonesia.